Oke guys, ya kita lanjut untuk bikin perbandingan dari tiga emiten yang punya pembangkit listrik tenaga air atau hydro power plant ya. Oke, jadi di Stockbit itu ada apa namanya fitur untuk membandingkan ya saham dari apa namanya key statistiknya gitu. Oke, dari tiga ini yang paling kecil itu market cap-nya adalah TGRA. Walaupun yang dua juga bisa dibilang masih masuk ke small cap ya gitu. Karena apa namanya market cap-nya tuh masih di bawah 10 T gitu. Jadi masih dibilang sebenarnya ketiga ini punya potensi ya untuk apa namanya untuk kasih gain lebih lah gitu. Karena kalau sudah ratusan T gitu ya, nah itu biasanya gainnya lebih kecil dan tapi lebih stabil gitu. Nah ini dari tiga itu market capnya yang paling kecil TGRA. Lalu untuk Adro dan Ken ya so-so lah mirip di 2,4 T. Lalu dari PI, nah yang menarik ini dari PI sebenarnya nggak ada yang menarik ya. Nggak ada yang di bawah 10 gitu. Tapi TGRA ini dia minus, berarti dia masih rugi lah. Lalu ya PI per PBV. Nah, PBV lagi-lagi yang paling menarik di sini adalah TGRA karena memang selain market capnya kecil, PBV-nya juga kecil nih. Jadi ya menarik ya. Tapi nanti kita ulik lagi ya lebih dalam terkait TGRA. Karena tadi kalau kita cek dia PI-nya minus berarti kan rugi gitu. Kalau yang dua ini walaupun PI-nya besar ya tapi positif, artinya masih bisa generate laba lah. Ya dari PBV Ken juga menarik ya karena masih di bawah satu. Tapi untuk Arko udah di atas 5 nih. Current price to sell. Oke, nah ini juga menarik. Si apa namanya si TGRA ya dia nggak ada sales berarti dia nggak ada penjualan dong ya gitu karena di sini strip tuh pantas aja dia PI-nya minus ya mungkin karena nggak ada penjualan ya berarti nggak ada pemasukan gitulah artinya. Tapi bisa jadi itu sesuatu yang positif, bisa jadi sesuatu yang negatif. Artinya apa namanya? Kenapa dia nggak ada penjualan itu? Apakah karena memang apa dia punya project belum jalan gitu ya? Kalau nanti jalan jadi bisa turn around atau memang di apa nih dia proyeknya jalan tapi kalau statusnya piutang juga masuk sih biasanya ya. Ya atau memang udah nggak beroperasi lagi gitu ya. Tapi nanti kita cek lagi ya. Menarik nih. Oke, cash flow. Cash flow. Nah, yang positif cuma Ken ya. Arko dia negatif, terus TGRA juga negatif. Minus. EBITDA, CSO, oke. Persen IPS ya, berarti IPS juga paling menarik adalah si Ken ya, paling gede tuh dia di 2,7 ya. 2,7 27 gitu. Ya kalau TGRA emang nggak ada minus gitu. Revenue, nah sama ini revenue per share juga
si TGRA minus, bukan minus malah strip, artinya nggak ada ya, nggak ada sama sekali pemasukan. Tuh. Oke, current book value. Oke, ini eh, tadi Arko tuh bisa dibilang 5 kali lebih mahal ya dari book value-nya. Ya berarti memang, tapi bukan berarti itu saham jelek ya, bisa jadi memang layak dihargai segitu gitu. Oke, nah di sini yang menarik itu Ken sama Arko ya tadi, sama Arko sama TGRA yang PBV-nya masih kecil, jadi masih ada slot pertumbuhan lebih besar lah gitu kalau untuk mencapai PBV 1. Oke, ini quick ratio itu kalau nggak salah perbandingan ini ya, ekuitas dengan apa namanya, dengan utang ya. Jadi makin kecil makin bagus harusnya ya. Ya, oke. Debt to equity ratio. Ya, artinya hutang dibagi ekuitas ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau dia di bawah 1 berarti hutangnya lebih kecil. Gitu. Berarti yang paling bagus TGRA nih, hutangnya paling kecil ya berarti ya dibandingkan equity ya. 0,03. Gitu nggak sih, kalau nggak salah gitu ya. Coba nanti kita cek di Arko dah, Arko 0,76 ya. Oke, kita coba masuk ke key statistiknya biar nggak salah. Mana nih? Kita cek balance sheet-nya. Equity-nya 450, tapi utangnya 868. Oh, berarti bukan ya. Equity apa, equity dibagi utang. Nah, oke, nanti kita pelajarin lagi ya debt to equity-nya. Kuarter utang kuarter, total liability. Udah nggak ngerti gue, nanti kita pelajarin lagi soal itu ya, debt to equity ratio. Oke, kita skip aja yang kita nggak paham, kita pelajarin lagi dan kita coba cari lagi yang bisa jadi pertimbangan. Profitabilitas ROA. Nah, di sini dari profitabilitas ternyata si Arko lebih bagus ya, karena ROE-nya lebih tinggi gitu ya. Hampir 2 digit ya, 9,28. Seperti itu. Dividen, nah ternyata memang yang bagi dividen cuma Ken nih ya, berarti nggak ada perbandingannya nih. Gitu. Jadi income statement seperti ini ya, bisa dibilang Ken memang lebih menarik ya dari sisi itu, generate labanya gitu. Oke. Total aset. Oke, kita bandingin ya, ekuitas kita bandingin dengan hutang. Gimana ekuitas si Arko itu 450 miliar, utangnya 800-an, berarti ya hampir dua kali lipat. Lalu kalau si Ken itu ekuitas 2,7, hutangnya 2,5. Nah, itu masih so-so lah ya. Jadi masih oke lah gitu. Ibaratnya kalau dia ekuitasnya dibayarin semua buat utang, masih nutup gitu lah. Selanjutnya adalah si TGRA. TGRA juga malah lebih bagus ya. Ibaratnya kalau dibayarin utang nih, nah itu masih
ya masih lumayan banyak ya lebihnya gitu. Kalau ekuitasnya kita bayar utang rumah gitu. Oke, nah eh, tagihan dalam waktu dekat ya si Ken paling gede juga ya. Gitu. Artinya nanti bisa jadi nanti si utangnya ini akan berkurang 260 miliar gitu kalau nanti ini sudah dibayarkan. Seperti itu. Kalau dia nggak nambah utang lagi ya. Ya, oke. Ya, paling menarik menurut gue sih TGRA nih. Dia nggak punya utang jangka panjang ya. Tapi kok dia totalnya sampai 154 ya, gue heran ya. Padahal shortnya itu cuma 9, longnya nggak ada gitu. Total debtnya itu sebenarnya cuma 9,9 miliar gitu ya. Tapi kenapa total liabilitasnya jadi 154 ya? Iya iya, nanti kita coba belajar lagi. Oke, wah, udah 11 menit. Ngoceh-ngoceh. Cash flow ini juga penting. Oke, yang positif itu si Ken. Oke, growth. Wah, gila ini growthnya si ini lebih bagus sih si Arko ya. Ya ini kalau ngomongin income berarti kita bisa skip dulu TGRA ya, karena dia nggak ada income-nya nih. Tapi nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke. Oke, kesimpulannya menurut gua sih dari tiga itu yang menarik Ken ya. Itu pertama dari PBV. PBV-nya dia paling bukan paling kecil tapi setidaknya masih di bawah satu gitu. Lalu dari PI juga, dari PI-nya dia paling oke lah gitu ya. Di sini 24, si Arko-nya di 57. Oke, terus dia juga bagi dividen walaupun yieldnya kecil ya, setidaknya kalau misalkan ternyata kita beli dan nyangkut gitu ya, kita masih bisa nunggu. Kalau dengan yield 1% gitu ya, berarti nunggu berapa tuh, 100 tahun ya baru balik modal ya. Gitu. Oke, itu aja menurut gua sih dari tiga saham ini yang menang kayaknya si Ken ya, itu yang menarik gitu. Tapi kalau gue lebih nanti kita ulik deh tiga-tiganya ya, kita ulik gitu. Tapi gue kok penasaran sama si TGRA ya, gitu, perusahaannya ini kok bisa ya kagak generate laba sama sekali gitu. Nanti kita pelajarin dah. Oke, mungkin itu aja dari gue, thank you.